kita memulai KBM pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas hari yang Kau beri, karena sekarang kami ingin memulai KBM agama. Berkatilah Bu Yuni ya Tuhan yang akan mengajarkan kami, serta mampukanlah kami sebagai murid untuk mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya itu saja doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Yuni hari ini di pelajaran pendidikan agama Kristen, khususnya di kelas 9 bab 5. Kita masuk ke bagian yang kelima hari ini yang berjudul adalah gereja yang melayani. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ayumi yang sudah membawakan kita dalam doa hari ini. Dan mari kita membuka buku pembelajaran kita. Di bab kelima ini kita mempelajari tentang gereja yang melayani. Yang pertama yang kita pelajari adalah apa itu artinya melayani. Nah, kata melayani dalam bahasa Yunani adalah diakonein. Pelayanan, diakonia, dan pelayan. Diakonos. Ya, itu pengertiannya. Yesus memperluas arti diakonein ini menjadi melayani meja. Seperti pemahaman mengumpulkan bahan makanan, menyiapkan bahan makanan di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2 dan di dalam Lukas pasal 22 ayat 26 sampai pada ayat yang ke-30. Dibaca ya di dalam Alkitabnya, dibaca Alkitabnya. Nah, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 16 juga di situ mengatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi, Yesus membuka cara pandang masyarakat pada saat itu, bahwa melayani itu bukan hanya ditunjukkan kepada orang yang setara dengan derajatnya, melainkan juga terhadap orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat, orang yang miskin, dan orang yang tersisih. Oleh sebab itu, Yesus berkata, dalam Matius pasal 25 ayat 42 sampai 44, dibaca dulu. Nah, di situ ada yang mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ya, yang dimaksud Tuhan Yesus adalah pelayanan bagi semua orang, tidak membeda-bedakan. Tidak membedakan status sosial, tidak membedakan pelayanan lintas ilmu, tidak juga membedakan lintas agama, lintas budaya, dan lain sebagainya. Allah mengasihi dunia dan seisinya. Diakonin juga bertugas mengumpulkan persembahan atau kolekte yang menunjang pelayanan. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 19, dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 10, kata kerja diakonein dipakai untuk nama jabatan yang artinya samas atau samset. Ya. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian diakonia dalam PL dan PB. Di bab kelima ini kita belajar tentang gereja yang melayani. Bagian kedua, dalam Matius 20 ayat 28, ia berkata, sama seperti anak manusia datang, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kasih Allah menjadi dasar dan motivasi pelayanan Yesus karena ia adalah kasih. Salah satu sifat Allah adalah kasih. Nah, pada saat ini kamu ada di gereja manapun, gereja hadir ya di dunia ini untuk melanjutkan dan melaksanakan panggilannya. Yaitu yang pertama, satu, mewujudkan persekutuan orang percaya. Yang kedua, bersaksi. Yang ketiga, melayani. Ketiga tugas gereja itu disebut dengan tritugas gereja. Wujud pelayanan gereja sebagai bagian dari tugas panggilannya di dunia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 45 menuliskan, dan selalu ada di antara mereka yang membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi diakonia gereja dilakukan dengan berlandaskan kasih. Ya, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi gerejanya dalam kehidupannya, pelayanannya, perkataannya, dan semua apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan yang kedua, tuliskan tritugas gereja. Di bab kelima ini kita belajar bagian yang ketiga, yaitu bentuk pelayanan gereja. Pelayanan gereja atau diakonia pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama, diakonia karitatif. Pelayanan yang didorong belas kasihan atau perikemanusiaan yang bersifat kedermawaan atau sukarela. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 36. Catat baik-baik ya. Yang kedua, diakonia reformatif atau pembangunan. Pelayanan ini mengarah ke pembangunan masyarakat atau suatu komunitas, memberi keterampilan dan pengembangan ekonomi masyarakat, bertujuan memperbaharui situasi tertentu ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, diakonia transformatif. Artinya pelayanan yang bersifat menyeluruh, tidak saja secara tubuh, jiwa, dan roh, tetapi juga secara ekonomi, politik, budaya. Pelayanan ini bertujuan membawa manusia ke dalam kehidupan yang mendatangkan kerajaan Allah. Ada pertanyaan yang ketiga di sini. Tiga, tuliskan satu contoh diakonia karitatif, contoh diakonia reformatif, contoh diakonia transformatif. Dan pertanyaan yang keempat, siapakah yang memberikan teladan pelayanan gereja? Ya, dicatat baik-baik dan jawablah di classroom. Saya tunggu sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Elsa, silakan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami pada KBM hari ini, berkati kami terus. Bimbing kami Tuhan dalam belajar di rumah ini, berkati Bu Yuni yang telah memberikan kami pelajaran tentang bab 4, berkati Paju juga, permanahan, dan juga keluarga kami Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan dan umur panjang, dan juga Tuhan mudah-mudahan kami bisa ketemu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. No, please.